Ada pesan yang tertulis, tetapi ada juga pesan secara lisan. Ada juga pesan singkat, ada juga pesan yang panjang. Biasanya mama-mama suka memberi pesan ketika anak-anak mau berangkat. Kalau cuma pergi dekat-dekat, mama-mama itu selalu bilang berjalan baik-baik. Kalau pergi jauh-jauh, pesan itu lebih banyak dari pesan. Misalnya kalau pergi ke Weda, bekerja, pergi kuliah, mama-mama biasa pesan kalau di jauh-jauh harus jaga kesehatan, harus jaga diri baik-baik. Harus dekat dengan Tuhan ketika jauh dari orang tua. Itu pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Anak-anakku pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai daerah, datang jauh-jauh di tempat ini. Ada orang tua, apalagi nenek-nenek itu biasa pesan, kalau pergi 1 jam pulang 3. Itu biasa nenek-nenek pesan. Pergi 1 jam pulang 3. Atau kalau di orang pe daerah jam berkaya-kaya. Kalau orang tua kirim krepek dengan harapan bisa 2 minggu, jangan sosial lalu 1 hari habis. Itu biasa. Mulai datang kong bagi, akhirnya habis. Orang tua harap untuk 2 minggu, 1 hari kelar. Karena bukan sosial tapi sosial. Itu mahasiswa. Karena kami juga pernah menjadi mahasiswa. Orang Halmahera punya budaya paling ingat itu pasang. Pasang dari orang tua atau dari mama dan papa ketika menjelang ajal. Orang tua semua meninggal itu biasa pasang di anak-anak. Kalau orang tua saudara ada mesti ngoni baku bawa baik-baik. Dan pesan itu mengikat. Ketika orang tua saudara ada lalu baku marah, mulai baku kasih ingai dulu, mama atau papa so pasang. Kalau dorang saudara ada, orang harus baku bawa baik-baik. Memang disadari bahwa ada juga yang pergi tanpa pesan. Misalnya kalau mati tiba-tiba atau mengalami kecelakaan. Orang tua yang seperti saya itu tukang berpesan. Orang kurang lebih 9 tahun itu tidak pernah Natal dan Tahun Baru atau kunci tahun itu bersama. 9 tahun. Kalau dompe papa ini tara jaga berpesan. Tapi kalau saya setiap akhir tahun jam 12 itu ada saya pasang untuk DP papa, juga untuk anak-anak dan juga untuk anak sarani. Saya pesan itu saya ambil pesan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua masuk tanah Kanaan, Tuhan pasang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu berhasil. Itu saya pesan. Jadi dong so tahu jam 12 ini pasti mama pesan. Dan itu dihafal mati oleh anak-anak. Dan ketika setiap anak menikah itu saya juga kasih pesan. Hari ini mama, papa, dan adik-adik tara mau kasih hadiah yang mewah-mewah. Hanya hadiah Alkitab dengan pesan yang tadi itu. Hari ini mama dengan adik-adik, mama dan papa dengan adik-adik kasih pesan seperti yang mama selalu pesan. Karena apa? Mengapa mama kasih Alkitab, mama dan papa juga adik-adik memberi hadiah Alkitab? Karena firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ketika orang piana menikah,
atau ketika orang bangun rumah tangga, bangun saja berdasarkan firman Tuhan. Kalau orang bangun atau dasarkan kehidupan rumah tangga itu kepada materi atau uang habis, cinta pun habis. Atau kalau orang dasarkan orang kehidupan atau membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan cantik dan ganteng, masih muda-muda itu kan cantik dan ganteng. Kalau berdasar di situ, itu hilang, cinta pun akan hilang. Tetapi kalau orang bangun berdasarkan firman Tuhan, tidak akan hilang. Firman Tuhan mengatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, dan sungai-sungai tidak akan menghanyutkannya. Itu kidung cinta dalam Salomo. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini atau bacaan malam ini, Minggu 18 September, adalah bacaan yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diteruskan oleh bidang teologi dan ajaran GEMI. Karena ada perayaan lain yaitu bulan doa Alkitab atau BDA. Bagian Alkitab ini adalah pesan terakhir dari Rasul Paulus terhadap anaknya yang terkasih dalam iman, yaitu Timotius. Mengapa dikatakan pesan yang terakhir? Jawabannya ada pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya? Karena pada saat itu ada pengajar-pengajar sesat yang meragukan kedatangan Tuhan, yang sama sekali tidak merindukan kedatangan Tuhan. Bahkan pengajar-pengajar sesat mengajarkan bahwa kalau orang kawin itu berdosa, itu pengajar sesat. Kemudian makan tidak boleh sabaran. Ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Itu juga yang dihadapi oleh Timotius. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebenarnya surat Paulus kepada Timotius, baik 1 Timotius maupun 2 Timotius, mengandung banyak pesan. Karena saat itu Timotius masih muda menghadapi para pengajar sesat. Karena itu dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 ada pesan-pesan penting yang tetap cocok atau tetap relevan hingga hari ini. Misalnya dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi ibadah itu amatlah penting. Kalau orang sehat ada anjuran harus olahraga, misalnya tiap hari harus lari pagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang itu terbatas gunanya. Yang paling penting adalah ibadah.
Ada orang yang menganggap bahwa ibadah itu tidak penting. Ada yang mau ibadah kata rada suka sama tidak. Padahal firman Tuhan memberikan pesan bahwa ibadah itu sangat penting, berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang ingat ketika Yosua mengadakan pembaruan di Sikem, dia mengatakan kepada umat, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu sangat penting, terutama dalam keluarga. Ketika kita bangun hidup keluarga yang beribadah, anak cucu kita pun akan rajin beribadah. Mahasiswa yang datang dari jauh-jauh, semua ini rajin-rajin ibadah. Karena ibadah itu amat penting. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada pesan berikutnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ayat ini sangat digemari oleh para pemuda dan pemudi, yaitu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kalau semua kaum muda memiliki semboyan ini, maka luar biasa. Dahsyat pemuda Gereja Masehi Injili di Halmahera. Dan yang paling terakhir, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius dalam ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itulah pesan dari orang tua kepada anak yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pesan hari ini di bulan doa Alkitab disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang selalu berkomitmen untuk menghadirkan sabda ilahi dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika COVID-19 melanda, juga di saat bencana alam, Lembaga Alkitab Indonesia tetap hadir mewartakan kabar baik di seluruh tanah air. Mewartakan kabar baik atau tidak baik waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pendeta, penatua, dan diaken. Kalau kita ingat, pesan firman Tuhan hari ini pun merupakan pesan penting bagi kita pada waktu kita diteguhkan. Ada yang masih ingat? Ya, semua pasti ingat. Menjadi pesan yang amat berharga. Menghadapi beragam tantangan, tugas dan panggilan kita harus dinyatakan baik atau buruk situasinya. Di tengah-tengah bencana alam maupun bencana kemanusiaan, meski maut mengintai, kabar buruk membanjiri segala jenis media. Contoh, kasus petinggi Polri. Kalau orang bilang begitu, semua orang tahu. Kemudian ada kenaikan harga BBM yang menuai kritik. Bahkan ada yang mimpi. Ada seorang bermimpi. Dia bilang kata harga BBM naik, sembako naik, yang tidak naik adalah persembahan. Lalu dia mimpi bahwa di surga itu ternyata ada 3 jalan. Yang biasa kasih persembahan yang licin-licin itu, dia akan ke surga jalan yang licin. Ini hanya mimpi. Kemudian yang kedua yang setengah licin itu, dia akan masuk jalan biasa-biasa. Lalu kalau yang 1000-1000 yang parang-parang itu akan masuk di hutan rimba, jadi harus pakai parang.
Semoga itu hanya mimpi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.